Pada saat perut lapar, tidak ada harapan hidup, ada kekecewaan yang menggumpal, rakyat seperti ilalang kering gitu. Di sisi lain kita tahu ada beberapa elit politik, kelompok-kelompok tertentu yang sengaja ini mengipas-ipas api untuk membakar ilalang. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, hari ini tanggal 17 Juli 2021. Kalau kita melihat PPKM darurat yang diterapkan pemerintah itu berlaku mulai bulan Juli tanggal 3 sampai tanggal 20. Berarti kira-kira kurang 3 hari lagi, tanggal 20 Juli. Ada suara-suara atau semacam sinyal dari presiden maupun dari pejabat penanganan COVID-19 bahwa PPKM darurat untuk Jawa, Bali dan beberapa daerah yang lain itu akan diperpanjang 6 pekan, 6 minggu, artinya sampai akhir Agustus. Jujur saya terhenyak. Saya kaget apa yang akan terjadi kalau PPKM darurat ini diperpanjang. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Panglima Perang dalam masa PPKM darurat. Apakah ada penurunan yang signifikan orang yang terpapar COVID hasil dari PPKM darurat? Nah, kalau tidak ada atau mungkin tidak signifikan penurunannya, buat apa diteruskan? Artinya ada yang salah. Ada program 3T, tracking, testing, dan treatment yang belum jalan secara maksimal. Nah, sahabat Indonesia, saya mohon maaf kalau saya pribadi, saya tidak sependapat kalau PPKM darurat ini diperpanjang. Karena apa? Yang pertama adalah PPKM darurat ini menurut saya tidak berdampak secara signifikan untuk menurunkan paparan COVID-19. Meskipun kita tahu ada varian Delta yang luar biasa ganas, saya tahu. Tapi dampak yang nyata yang dirasakan masyarakat adalah dampak ekonominya semakin kolaps. Rakyat di bawah semakin menjerit karena tidak ada skim-skim bantuan yang diterima secara merata. Ada yang mendapatkan makanan, ada bantuan sosial, tapi tidak semua. Mayoritas malah tidak menerima. Artinya, boleh saya katakan ekonomi kolaps. Nah, kalau PPKM darurat ini diperpanjang, apa yang akan terjadi? Rakyat akan semakin menjerit, ekonomi kolaps. Mungkin rakyat bisa terhindar dari paparan virus corona, tapi rakyat tidak bisa menghadang paparan virus ekonomi yang harus mereka tanggung. Sekali lagi saya mohon, tolong dipikirkan ulang. Saya lebih cenderung kegiatan 3T dan kemudian edukasi ke masyarakat ini ditingkatkan. Vaksinasi terus ditingkatkan. Bukan dengan mengadakan PPKM darurat. Kemarin ada program PPKM Mikro sudah jalan. Kenapa nggak itu saja dijalankan? Sahabat Indonesia, kalau terjadi ekonomi yang kolaps dan ini merata di seluruh Indonesia, saya khawatir. Saya khawatir terjadi chaos, jujur saja.
Kalau terjadi chaos, apa yang terjadi? Ada badai politik yang akan bisa menimpa pemerintah, dalam ini Presiden Jokowi. Rakyat perlu disadarkan. Iya, terhadap bahaya virus corona, iya, saya sependapat. Tapi manakala pemerintah atau negara belum mampu menghidupi rakyat sesuai dengan kebutuhannya, harus dicari jalan tengah. Jangan sampai lolos dari virus corona, tapi tidak bisa menghindari pandemi ekonomi yang membuat kita semakin parah. Sahabat Indonesia, saya banyak mendengar juga keluhan-keluhan dari beberapa orang di level bawah. Ekonomi tidak bergerak. Ekonomi itu bisa bergerak manakala manusianya bergerak. Ini tidak sama sekali. Ini mohon tolong dipikirkan ulang. PPKM darurat, saya mengapresiasi program pemerintah, tapi harus diakui ada beberapa kebocoran-kebocoran. Seperti kemarin di video di penyeberangan Bakauheni Merak, ada jual beli surat swab antigen 100.000. Ada jual beli surat keterangan sudah divaksin. Oleh siapa? Oleh oknum-oknum penjahat kemanusiaan itu. Nah, kasus-kasus kecil-kecil ini yang merata di berbagai kota, akhirnya kontraproduktif, sehingga membuat rakyat semakin marah. Pada saat perut lapar, tidak ada harapan hidup, ada kekecewaan yang menggumpal, rakyat seperti ilalang kering. Di sisi lain kita tahu, ada beberapa elit politik, kelompok-kelompok tertentu yang sengaja ini mengipas-ipas api untuk membakar ilalang. Menurut saya, tolong dipikirkan ulang Pak Presiden. Tidak perlu ada PPKM darurat lagi dimanapun. Pengetatan, kedisiplinan, dan kemudian edukasi, saya setuju. Rakyat harus diwajibkan menggunakan masker, kalau perlu double, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan sebagainya, itu saya setuju. Tapi tidak perlu ada PPKM darurat. Karena apa? Berdampak secara ekonomi luar biasa. Mungkin Bapak Presiden sudah mengerti juga bahwa denyut ekonomi ini sudah sangat lemah di bawah ini. Kalau ini diperpanjang, kolab rakyat Pak. Kalau rakyat kolab, kadang-kadang marah. Kalau marahnya 1-2 orang nggak apa-apa. Tapi kalau marah berjamaah, kemudian dikompori oleh setan-setan belang, apa yang terjadi Pak? Chaos. Saya tidak mau peristiwa 98 terjadi. Saya yakinnya Pak Jokowi mempunyai tujuan yang baik. Pak Luhut Binsar Panjaitan mempunyai tujuan yang baik. Semua pejabat mempunyai tujuan yang baik. Tapi Bapak, harus dimengerti, rakyat juga perlu makan, ekonomi perlu berdenyut, karena rakyat juga bingung. Rakyat penuh permakluman sebetulnya. Rakyat tidak bisa mengharapkan dari negara untuk menghidupi mereka. Untuk itu rakyat hanya minta keleluasaan untuk bergerak secara terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Seharusnya itu saja yang difokuskan. Biarlah rakyat bergerak secara terukur, tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap menerapkan 5M, dan rakyat biar sehat, biar hidup bahagia, tidak tertekan dan terhindar dari ketakutan. Sekali lagi, Bapak Presiden yang terhormat, ini suara kami, suara rakyat untuk didengarkan, dicari jalan keluar yang baik. Kalau saya pribadi memberikan saran, biarlah rakyat bergerak secara terbatas, terkendali, terukur dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Negara pun juga harus hati-hati dalam membangun kegiatan-kegiatan, jangan sampai menciptakan kerumunan-kerumunan.
rakyat biarlah bergerak, tapi aparat keamanan harus tegas melarang kerumunan-kerumunan seperti demonstrasi-demonstrasi dalam bentuk apapun. Itu saran saya. Karena kami tahu negara belum mampu untuk mengcover kebutuhan kami semua rakyat Indonesia. Kami maklum, kami tidak menuntut. Permintaan kami hanya satu, berikan kelonggaran. Biarlah kami bergerak secara terbatas dan kami akan tetap menerapkan protokol kesehatan. Mudah-mudahan saran saya didengarkan oleh pemangku kepentingan, Bapak Presiden, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Airlangga Hartarto, Pak Erick Thohir dan sebagainya yang mempunyai tugas mulia untuk membawa kita, bangsa kita keluar dari pandemi COVID-19. Baik sahabat Indonesia, demikian saran saya terkait dengan PPKM darurat. Mudah-mudahan ini dengar dan mudah-mudahan dikabulkan dan kita bisa bergerak, jantung kita bisa berdenyut kembali, kita tetap menerapkan protokol kesehatan, kita tetap bergerak tapi dalam batas-batas kesehatan yang diarahkan oleh tenaga kesehatan. Itu saran saya. Terima kasih. Jangan lupa pakai masker selalu, masker double. Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, dan salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamil.